yang menjadi satu kitab. Kedua, siapa yang menentukan siapa bahwa ini firman Tuhan atau bukan? Putus. Oke, itu. Terima kasih. Udah kedengaran? Sudah. Tapi tadi udah putus. Kedengaran? Oke, udah ya. Ya itu ya Bang Rudi ya. Siap. Ulangi pertanyaan Abang yang belum saya jawab, biar saya catat. Pertanyaan saya yang dua tadi belum dijawab ya. Maksudnya Abang salah menjawab karena bukan Raja Ptolemy yang menulis ya. Raja Ptolemy itu yang membuat proyek itu. Yang 70 orang itu. Siapa? Apa ya? Masa percaya aja sama orang yang nggak tahu siapa gitu kan? Itu kuliah dulu. Tahu kan karya ilmiah seperti apa? Harus tahu siapa penulis dan informasinya seperti mana. Transmisinya itu jelas. Terima kasih. Lanjut. Oke, ku jelaskan ya. Ya. Kalau kau bertanya kapan di kanon itu, ya, kanonnya itu memang ada beberapa kita lihat Kristen kan sudah terbagi-bagi. Ada Katolik, ada Protestan dan sebagainya, ada Kalvinis dan sebagainya. Kalau yang tertua ya punya Katolik ya, itu tahun 300-an, itu diakui ya. Kemudian kalau kau tanya, apa standarisasinya bahwa itu adalah yang sudah benar berasal dari firman Tuhan? Kan begitu. Ya karena ada kitab lamanya. Kan begitu ya. Bahwa kitab Ibraninya ada, ya sampai sekarang kan sudah masih bisa di cross check itu. Kebenarannya, terjemahannya. Kalaupun tidak ada terjemahannya kurang sempurna, itulah yang namanya ada, tadi kan sudah kubacakan, ada perubahan. Ya nggak masalah, namanya juga terjemahan. Dia mengikuti bahasa apa yang ada saat itu, perkembangan daripada bahasa itu. Ya. Kemudian kau tanya, siapa yang menuliskan? Jujur ku katakan aku pun tidak tahu. Sama dengan kau tidak tahu siapa penulis Birmingham. Oke, kalau mencari remis oke. Nah, tapi nanti ku cari tahu ya. Pasti ada. Sabar. Aku belum sampai ke sana mencarinya. Jadi ketiganya sudah aku jelaskan ya. Kemudian kau mengatakan, bagaimana kau mengatakan Al-Quran itu penamaannya dibuat oleh Muhammad? Sedangkan kalimat Allah aja, lafaz Allah. Setiap saya tanya orang muslim, siapa yang menuliskan lafaz Allah? Gak ada yang tahu. Katanya para sahabat. Artinya bagaimana Muhammad bisa mengoreksi itu benar apa salah? Bahwa lafaz Allah itu seperti itu. Dari kalimat kata yang sederhana, lafaz Allah, alif lam lam ha itu. Muhammad gak paham. Yang ini loh, tunggu ya sebentar. Aku bukakan dulu. Jangan salah-salah nanti ya. Nah ini. Muhammad buta huruf, mana tahu dia nih. Kan itu yang, aduh apa nih. Kan itu yang kalian akui. Sabar ya, aku balikkan dulu ini ya. Gimana nih. Ini. Siapa yang menciptakan ini? Masih tertutup Bang kameranya. Oh iya ya, tunggu. Simpan. Ini. Okay. Siapa yang menciptakan ini? Muhammad buta huruf. Semua orang yang kutanya selalu mengatakan yang menciptakan ini adalah para sahabat. Apakah Muhammad mengakui ini benar? Sudah dikoreksi, dia nggak bisa ngoreksi, tidak bisa membaca. Jadi dari lapas ini saja, bagaimana kau percaya yang lain-lain? Kalau saya nggak percaya, karena lapas ini saja bukan berasal dari koreksi Muhammad. Itu sudah fakta, karena dia nggak bisa baca tulis. Kalau ini saja sudah tidak bisa dijamin bahwa ini sudah benar menurut Muhammad. Berarti yang lain-lainnya itu sudah nggak benar karena menyangkut dengan lafaz Allah di dalam kalimat-kalimat yang ada itu. Begitu aja gampang melihatnya. Ngapain susah-susah? Kalau kami, bagaimana kau? Siapa yang punya otoritas menentukan kebenaran tafsir? Loh, sampai sekarang kan masih ada itu. Dan dia terus diterjemahkan. Dan terjemahannya kalau meleset, sekarang kan kelihatan meleset. Septuaginta itu masih ada. Bagaimana sih? Nah sekarang kalian, mana kitab suci kalian yang lama? Nggak ada. Maka dibuatlah argumen bahwa itu adalah Hafiz. Apakah seorang Hafiz menghafal 114 ayat itu zaman Muhammad? Jangan kau berbohong. Kalau Hafiz sekarang, iya. Mereka mengerti 114 ayat. Surah. Kenapa dia mengerti? Karena sudah tertulis. Zaman Muhammad kan setiap berjalan diucapkan. Apakah Muhammad menyampaikan Al-Baqarah 1? Apakah begitu? Logikanya kan tidak jalan.
Kenapa saya katakan nggak jalan? Sebab saya sudah baca hadis, turunnya ayat itu lompat-lompat. Tidak pernah langsung berurut, misalnya surah 96, langsung 1 sampai sekian. Tidak ada itu. Sesuai dengan kejadian perkara. Lantas bagaimana kau mengatakan itu benar-benar sudah sah dari Tuhan? Tuhan saja tidak pernah menuntun, membimbing para penulis Al-Quran itu. Kalau di dalam Bible masih ada dikatakan ilham dari Roh Kudus. Sama dengan kau, kita bicara iman. Terserah kau percaya atau tidak percaya. Ada di situ dikatakan ilham daripada Allah. Lah kalian, siapa yang mengawasi penulisan Al-Quran? Jibril. Jibril aja tidak turut campur. Oh Muhammad. Muhammad tidak turut campur. Karena setelah wafat, baru itu di kanon. Kau bilang 2 tahun. Bisa nggak dikoreksi yang sudah di kanon itu? Nggak bisa. Sedangkan sekarang aja Al-Quran ada 2 berapa versi. Versi yang mana mau kau pegang? Apakah versi Habs itu sama dengan versi yang kau bilang tadi? Atau versi yang kau pegang itu versi siapa? Kan itu lagi. Sana'a, berapa surah Sana'a? Bisa nggak kau jawab? Berapa surah yang di Kairo? Bagaimana kau bilang Hafiz? Memang mereka yang ketika dia berjalan itu sudah jadi surah? Kan belum. Berjalan Nabi Muhammad kemana? Atau dalam kehidupan sehari-hari? Turun ayat. Yang mendengar itu ada orang. Bisa nggak kau buktikan bahwa Hafiz itu orang yang mendengar Muhammad ketika berbicara? Kau tahu siapa Hafiz surah 96? Hebat kau kalau tahu. Siapa Hafiz surah 96? Aku tahu. Kau tahu nggak? Silakan. Oke, lanjut. Lucu ya narasinya Walabu ya atau Bang Rudi ya. Mohon maaf nih agak ketawa aku Bang Sikit. Tunggu, Yang jangan pertama, pakai diksi Wak Labu. Karena aku bilang kau mak lampir nggak bisa kan? alah nggak apa-apa. Jangan panggil aja menggulirkan Mak kalimat Lampir. yang nggak penting. Silakan. Oke Bang Rudi, sorry ya. Sorry, aku pikir Abang biasanya manggilku Mak Lampir. Kayaknya aku nggak tersinggung lah. Kok Abang baper malam ini? Oke, lanjut. Alah, tadi ku telepon kau baper kok mak lampir. Enggak, Telepon. udah ya nggak usah dibahas silakan. nanti. Jadi Bang Rudi mau menyamakan terjemahan dengan teks Birmingham. Bang, abang ini kuliah loh. Bang, Sabtu Cinta itu terjemahan. Kenapa harus tahu siapa penterjemahnya? Dari mana abang tahu kalau terjemahannya tidak salah-salah bang? Kayak LAI. Zaman sekarang aja LAI salah-salah terjemahannya. Kalau Birmingham itu bukan terjemahan bahasa aslinya. Kata Allah itu maupun ditulis berkelong-kelong asal disebut Allah tidak bermasalah. Kenapa? Karena Allah dalam bahasa Indonesia bukan seperti tulisan Arab bang, tapi A, L, A, H. Bacanya tetap Allah. Dalam bahasa Arab pakai alif, lam, H. Bacanya tetap Allah. Dalam bahasa Ibrani tetap alif, lamet, H. Beda sama bahasa Arab. Bacanya tetap Allah. Dari mana Rasulullah itu bisa mengkoreksi para penulis Al-Quran? Saya katakan, Al-Quran itu dia transmisinya metode hafalan. Siapa penghafal surat nomor 96? Semua sahabat menghafalkan semua itu. Zaid bin Sabit adalah hafiz 30 juz. Sahabat yang lain hafiz 30 juz. Dari mana saya tahu? Literasinya ada ketika Al-Quran dibukukan di zaman sahabat Abu Bakar Siddiq. Kitab Abang itu ditulis 40 tahun kemudian dan di abad keempat bang. Baru punya kanonnya. Dari mana Unirifa tahu? Dari Katolisitas. Ini baru bermasalah nih kayak gini. Kalau Al-Quran itu diverifikasi dengan hafalan, tunjukkan kepada kami. Nggak mungkin bang ya, ini muridnya sahabat Rasulullah nih ada 10 tukang hafal nih. Mengajarkan anak-anak cucunya kemudian. Kalau memang ada perbedaan Al-Quran ya yang tidak termasuk dalam qiraat, silahkan tunjukkan kepada kami. Oh misalnya di dalam surat Al-Baqarah, alif lam mim, tiba-tiba di dalam surah Al-Baqarah versi orang Afrika tertulisnya sya'ba ta misalnya gitu, tunjukin masalahnya. Saya enggak mau menampilkan masalah yang tidak masalah ya bang. Kalau saya kasih masalah nih buat abang nih. Pertama, kenapa saya mempermasalahkan penulis Septuaginta? LAI saja banyak salah terjemahannya bang. Contoh, LAI menerjemahkan kata kafara itu kepada kata raka. Orang LAI aja loh ya bang bisa salah terjemahannya, apalagi itu penulis 70 orang Septuaginta bang. Karena harus abang akui teks Mesorah itu adanya setelah 9 abad setelah Masehi. Teks Mesorah selesai ditulis 9 abad setelah Masehi. Septuaginta yang bahasa Yunani ini 3 abad sebelum Masehi. Dari mana abang tahu? Bahkan saya bisa tunjukkan antara Septuaginta dengan teks Mesorah itu beda bang. Lihat Hosea pasal 1 ayat 2, pasal 11 ayat 1. Beda kali bang. Dalam Septuaginta dituliskan dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Tiba-tiba dalam teks Mesorah, kitabnya orang Yahudi yang kalian pegang, dari Mesir kupanggil anakku.
Wah, satu aja kesalahan bisa, apalagi banyak bang. Probabilitas kesalahan semua itu bisa terjadi. Makanya saya ingin tahu, kredibel tidak? Minimal kami tahu bang, siapa penulis kitab kami, siapa Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud. Percaya nggak percaya, yang penting kami ada datanya, kami riwayatnya ada. Kalian tahu nggak siapa? Kalian jangankan datanya ada, namanya aja kalian nggak tahu. Itu yang kedua. Nih saya kasih masalah buat Anda ya Bang Rudi Yohanes ya. Saya akan buka data, saya tunjukin HP saya ke arah katolisitas ya. Nih. Nah, saya kasih di sini data katolisitas ya teman-teman ya. Ini dari katolisitas ya. Bang Rudi sudah akui ya. Orang ini, Katolik ini lebih punya otoritas tentang kitab sucinya mereka ya teman-teman ya. Karena mereka yang pertama sekali mengkanon. Nah, saya tadi terjemahannya saya sudah koreksi dan tidak ada jawaban ya. Dan disamakan dengan Birmingham. Itu Birmingham itu pada nanya gini bang. Siapa penulis Birmingham? Nggak tahu saya. Nanti saya tanya balik. Siapa penulis P56, P51? Abang nggak tahu. Baru itu remis. Tapi kalau terjemahan bang, beda. Nggak bisa sama. Nah, kemudian kita lihat ya. Kata orang Katolik, kitab itu tidak ada yang dikurangi. Kata orang Katolik ya, mari kita bahas. Nih, ya. Kapan pertama sekali kanon kitab ditulis? Itu pada tahun 382 Masehi, Bang. Siapa pemverifikasinya? Murid Yesus sudah pada mati ini semua, Bang. Kalau kodifikasi Al-Quran di zaman Abu Bakar masih orang yang sama, sahabatnya masih di situ. Ya, di zaman Utsman masih orang yang sama, masih sejaman dengan Rasulullah. 382 siapa yang sejaman dengan Yesus? Nah, kemudian yang masalah tuh ini bang, ini masalahnya, ini saya bawa masalahnya, ya, ini masalah nih bang, nih tolong kalian bertanggungjawabkan ini. Tahun 382 Paus Damasus kemudian masih ada katanya kitab itu. Herannya aku 382 sebelumnya itu bagaimana cara kalian membuktikan bahwa kitab kalian masih ada kanonisasinya sesuai dan lengkap. Dan lihat di bawah ini masalahnya bang, ini permasalahannya ini. Ditemukan dalam edisi pertama King James Version pada tahun 1611 yang diletakkan inilah ya kitab itu ya, kitab perjanjian lama yang terkanon oleh orang Katolik itu sudah ada kata katolisitas yang diletakkan di antara PL dan PB, maka kitab-kitab Deuterokanonika memang sudah termasuk dalam semua Alkitab setidak-tidaknya sebagai appendix ya. Ini kalau bahasa medisnya ini usus buntu nih. Setelah abad ke-16 dalam Alkitab Protestan. Sampai pada tahun bang ingat nih 1827 yaitu ketika The British Foreign Bible Society benar-benar memotongnya. Terlihatlah bahwa bukan gereja Katolik yang menambahkan kitab Deuterokanonika, melainkan gereja-gereja Protestan yang menguranginya dari keseluruhan kitab suci. Jangankan kita berangkat ke zaman Musa, ke zaman Raja Ptolemy di abad ketiga, nggak usahlah berangkat ke Raja Ptolemy bang, nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah kita pergi ke jauh-jauh abad-abad dulu, nggak akan mampu kalian menjawab. Kita bicara tentang Deuterokanonika yang diakui Katolik sebagai kitab suci saja, yang dipotong oleh orang Protestan. Pertanyaan saya, Roh Kudus siapa yang betul, Katolik atau Protestan ya? Itu otoritas siapa yang paling tinggi? Siapa, Katolik atau Protestan nih? Deuterokanonik itu kitab suci atau bukan tuh? Atau tulisan-tulisan biasa. Ini kan pengakuan Katolik nih. Protestan telah mengurangi dari keseluruhan kitab suci. Nah. Kembali ke terjemahan tadi. Berbahayanya terjemahan itu bang. Saya kasih contoh. Abang coba lihat ya. Ini kasih contoh. Jadi kenapa saya ini bang membawa argumen yang masalah. Abang bawa argumen yang tidak masalah. Tunjukkan masalah kitab suci kami. Baru saya jelaskan. Kalau tidak masalah di kami saja tidak masalah kok. Kalian masalah itu wajar. Tapi ini masalah internal kalian yang saya bahas. Di internal kalian masalah, itu yang ingin saya tahu bagaimana kalian mempertanggungjawabkannya. Ya, ntar. Nah ya, berbahaya kalau terjemahan itu sembarangan ya teman-teman. Nih. Ntar ya. Ntar sabar teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam. Ini salah satu contoh berbahayanya terjemahan itu apabila tidak tahu, tidak kredibel yang menerjemahkannya ya. Nih contohnya nih. Nih. Coba kalian lihat ini. Amos pasal ke-7 ayat 8. Ini nggak usah ribuan tahun guys ya, nggak usah ribuan tahun. Kita lihat bagaimana terjemahannya berkembang. Kalau kita lihat Afibi ya, Afibi
Tuhan telah bersumpah demi keangkuhan Yakub. Ya, keangkuhan ini jangan bahas ini ya Bang. Saya enggak bahas ayat ini ya Bang. Saya membahas terjemahannya Bang. Ini contoh ya. Kalau saya itu bawa masalah yang masalah di internal kalian ya. Nih. Lalu kalau Abang lihat seleber, Tuhan bersumpah demi kecongkakan Yakub. Oke, masih sama nih keangkuhan dan kecongkaan. Kalau kita lihat di BIS ya, kalau kita lihat di dalam TL bahwa Tuhan telah bersumpah demi kemuliaan Bang. Pertanyaan saya Bang, padanan kata kemuliaan dengan keangkuhan sama enggak Bang? Keangkuhan dengan kemuliaan sama enggak? Bahaya kalau terjemahan itu enggak kredibel Bang. Merubah doktrin terubah jadinya Bang. Makanya dalam kitab Yesaya pasal 12 kalau tidak salah yang pernyataan, nanti saya kasih itu ya. Nih ya, salah satu contohnya lagi. Ini berbahaya lagi nih. Kita lihat Septuaginta teman-teman ya. Versi Septuagintanya, bukan seorang duta, melainkan aku yang akan datang. Ya, itu berbahaya nih terjemahan nih. Nih ya. Ya. Bentar. Oke. Yesaya pasal 63, sorry. Yesaya pasal 63. Saya bacakan di sini ya, teman-teman ya. 63. Bukankah sorry. Yesaya 83. Ada pernyataan dalam kitab Yesaya yang berbeda antara teks Septuaginta dengan teks Mesora. Kalau teks Septuaginta mengatakan utusan, bukan, tapi dalam teks Mesora malaikat Tuhan. Diulang Uni. Itu berbeda sekali. Terputus antara malaikat Uni. Tuhan. Oke. Iya, perbedaannya apa? Oke, sorry. Bentar ya. Ya. Bentar. Oke, saya kasih datanya aja lagi ya, bentar. Terakhir nanti saya akan full kasihnya. Yesaya pasal 63 ya. Teman-teman kalau cross check Yesaya pasal 63 ayat 9. Septuagintanya itu dalam kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Ini teks seperti ini ada dalam Septuaginta. Kok bisa di zaman Ptolemy diterjemahkan bahwa Tuhan itu sendiri yang akan turun. Tapi ternyata di abad ke-9 setelah Masehi, orang-orang Yahudi apa katanya? Melainkan malaikat Tuhan. Ini beda diksi dan merubah doktrin. Gara-gara ayat Septuaginta lah orang Kristen akhirnya percaya Tuhannya turun sendiri. Tapi kalau dalam teks Mesora tidak ada ceritanya Tuhan itu turun sendiri, tapi malaikat Tuhan. Nah, ini jangan ini dibahas ya. Ini polemik, bukan ayatnya yang mau saya bahas, tapi inilah contoh kasus kalau orang yang menerjemahkannya tidak kredibel. LAI saja, petinggi-petinggi LAI itu semuanya adalah orang-orang hebat, teman. Orang-orang terpelajar, kawan. Tapi terjemahannya saja tahun by tahun direvisi. Kok percaya teks Septuaginta yang tidak tahu siapa yang menerjemahkan? Jangan-jangan orang-orang penyihir, hantu blau, orang-orang ODGJ, orang-orang tidak jelas. Ya kan tidak tahu kan? Raja Ptolemy mengumpulkan orang-orang. Katanya rabi-rabi Yahudi. Jangan-jangan orang sesat. Jangan-jangan orang Parisi. Jangan-jangan orang Saduki. Kan jangan-jangan bisa terjadi. Kalau penulis Al-Quran jelas. Sahabat baginda Rasul, mereka adalah penulis wahyu. Begitu ya. Tolong dijawab pertanyaan saya tepat ya. Pertanyaan saya ulangi Bang Rudi. Saya tuh enggak mau bertele-tele ya. Pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan kepada Bang Rudi, kan penterjemah Septuaginta enggak tahu ya Bang ya? Enggak tahu ya. Itu berbahaya ya. Sama seperti LAI berbahaya. Saya tanyakan kepada Bang Rudi. Tahun berapa di kanon Perjanjian Lama menjadi satu kitab? Berkumpul dari teks Taurat itu dengan kitab-kitab lainnya. Yang kedua, dari mana abang tahu bahwa kalian Katolik yang betul secara kitab suci atau kalian Protestan yang betul, Martin Luther yang betul? Karena Protestan atau Bang Rudi ini nggak sama kitabnya dengan orang Katolik. Itu tanggapan abang juga tuh, tanggapi nanti Katolik itu ya. Mereka bilang bahwa kalian Protestan mengurangi kitab suci.
Jangankan kitab suci loh Bang, firman Tuhan saja tidak boleh dikurangi loh. Jangan kau tambahi firman Tuhan, jangan kau kurangi firman Tuhan. Lah kalian bukan cuma firman Tuhan Bang, ayatnya bukan Bang, kitabnya kalian. Kitabnya kata orang Katolik. Gimana tuh? Ya, 3 pertanyaan. 1, ulangi Bang, paham nggak Bang? Biar kita tidak lari-lari Bang. Yang pertama yang saya ingin, yang tentang penerjemah udah nggak tahu ya. Yang pertama yang ingin saya tahu Bang Rudi, tanggapan Abang terkait kata-kata Katolik, kalian Protestan mengurangi kitab suci. Catat Bang, saya mau tahu tuh tanggapan Abang tuh. Ya, catat. Nah, tuh. Ya, tanggapannya tuh. Nah, yang kemudian pertanyaan saya adalah, kok saya jadi lupa pertanyaan saya. Ingat nggak tadi pertanyaan aku apa? Udah aku catat semua ini. Udah, bagus. Belum Tapi lah. nanti aku catat lagi loh. Soalnya tadi ada Iya. pertanyaan yang sangat penting nih ya, berkaitan dengan penerjemah ya. Nah, 2 masalah tadi tuh Bang Rudi, itu adalah konsekuensi kalau seandainya tidak ada kejelasan transmisi kitab. Nah, tolong tunjukkan juga sama kami. Apa sih masalah Al-Quran? Dari tadi tidak ada masalahnya yang Abang bawa. Pertanyaan, jangan-jangan ini jangan, kan itu tidak masalah. Kalau aku masalah ya yang aku bawa ya. Masalahnya apa? Penterjemah itu bisa gabrul. Ya, ya itu. Yang kedua, kitab bisa dikurangi, jangankan ayat. Jangankan ke abad-abad dulu. Di zaman di abad ke-19 aja Martin Luther mengurangi kitab. Nah, itu masalah tuh. Itu dulu. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih. Aku jawab dulu ya. Bahwa kau mempermasalahkan mana yang Katolik atau Protestan, ya. Kalau kami tetap menggunakan kitab Katolik, maka kami tidak boleh membuat berbeda dengan Katolik. Itu yang saya pahami. Agar kalau masih mengatakan Katolik, maka kami bidat, kan begitu. Maka Protestan haruslah membuat sebuah kitab tersendiri. Menurut saya begitu. Maka ada pengurangan 7 kitab ya daripada Katolik itu. Dan itu tidak masalah. Dan kami tidak mengakui kami Katolik. Sama dengan kalian Sunni dan Syiah, Ahmadiyah. Belum lagi menyangkut di dalam kalau ditanya berapa jumlah ayat dalam Al-Quran, ada yang membilang 6326, ada yang membilang 626, dan ada 7 jenis itu. Dari perbedaan ayat ini saja sudah terjadi namanya perbedaan penulisan. Dan Al-Quran yang kau pegang ini ada Al-Quran yang terbitan 1924. Al-Quran itu tidak punya masa lalu. Itu harus kau pahami itu. Yang ada adalah masa sesudah modern. Ya, kenapa saya katakan demikian? Saya membuat persamaan dengan kau. Kamu katakan Raja Pentecost tadi itu mengumpulkan para penerjemah. Siapa kita nggak tahu. Kau yang nggak tahu. Tidak mungkin raja itu mengumpulkan orang yang tidak kredibel. Kenapa tidak mungkin? Karena dia harus bisa baca tulis. Itu yang pertama. Sementara kau dalam Islam, bagaimana yang tidak bisa baca tulis bisa mengoreksi Al-Quran itu benar atau tidaknya? Secara logika atau secara keilmuan itu sudahlah kekeliruan terbesar. Seorang yang tidak bisa baca tulis bisa mengoreksi Al-Quran. Tidak bisa. Kemanapun kau bawa dasar ini tidak bisa. Paham kau itu ya Ripa ya? Kemudian Ripa, saya pun curiga juga sama dengan kau. Kita perimbangan ya, Pak Polisi tolong jangan ditangkap. Ini hanya perimbangan atau ucapannya. Saya curiga penulis Quran itu juga adalah orang-orang gila. Saya nggak tahu. Saya samakan. Bisa jadi orang-orang sesat. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada di dalam Al-Quran dituliskan bahwa penulisan Al-Quran ini diperintahkan Allah SWT, bahwa penulisan Al-Quran ini dibimbing langsung oleh Allah SWT. Gak ada. Jadi Al-Quran itu adalah karya tulis manusia. Kenapa? Muhammad tidak bisa baca tulis. Kecuali Muhammad menuliskan seperti Musa, iya. Ini enggak. Itu Al-Quran adalah, saya menyeimbangkan aja ya Pak Polisi, tolong jangan dilapor polisi dan tangkap. Saya menyeimbangkan aja ucapan dia. Bahwa jelas-jelas Al-Quran itu karya tulis manusia. Bukan karya Tuhan. Kenapa? Sudah jelas firman di dalam surah 2 ayat 79. Celakalah orang yang menulis kitab suci dengan tangannya. Jadi Al-Quran yang kalian pegang itu adalah kitab celaka. Karena ditulis dengan dengan tangan manusia. Tidak ada itu jatuh gedebuk dari langit. Karena kita lihat faktanya Birmingham, tulisan lama itu jelas-jelas tulisan tangan manusia bukan tulisan Tuhan. Memang bisa Tuhan menulis di atas kertas? Nggak bisa. Itu harus kau pahami. Yang kedua, jelas di dalam Al-Quran yang kau pegang karya manusia itu ditulis bahwa Al-Quran itu ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Artinya apa? Yang di dalam hati Nabi Muhammad itulah Al-Quran seutuhnya.
Bukannya kalian pegang itu. Siapa yang bisa menjamin bahwa sudah 100% yang di dalam hati Nabi Muhammad tertuang dalam Al-Quran? Buktinya apa? Ada ayat yang tidak ada di dalam Al-Quran terdapat di hadis. Hadis ini kan sabda Rasul. Masa Muhammad penyempurna Al-Quran? Ini harus kalian pahami. Maka aku tanya tadi kau, siapa penulis penghafal hafiznya surah 96 itu ayat 1 sampai 5? Jawabnya Aisyah. Dari mana saya tahu itu? Itu tertulis di Sahih Bukhari 3. Bahwa Aisyah lah yang pertama kali menyampaikan ke orang lain. Kau tahu, di dalam hadis 3, Bukhari dan 646-7, perawi pertamanya sama, akhirnya sama. Tapi bahasanya berbeda. Dari situ saya, bagaimana kau percaya Al-Quran itu satu kebenaran dari hafalan? Paham nggak kau maksudnya? Perawi daripada surat 3 itu, ujungnya sama, akhirnya sama. Tapi isinya berbeda, cakupannya. Kalau orang lain bisa kau bohong-bohongnya, aku nggak bisa. Oke, sekarang ingat ya, ini penyimbangan. Sekarang kita berbicara tadi kau bilang kemuliaan. Kenapa kemuliaan bisa kesombongan? Kesombongan seorang raja adalah kemuliaan seorang raja. Kau paham itu? Jadi menerjemahkan Alkitab itu tidaklah kata per kata atau letter-let. Karena dilihatnya di situ kesombong, kau cari semua raja itu sombong, itulah kemuliaannya. Mana mau raja misalnya, oh iya patuh kepada pembantunya, gak bisa. Kesombongan seorang raja adalah kemuliaan seorang raja. Pahami dulu itu. Kemudian kau bilang apa? Apa tadi ya? Lupa aku lagi. Ada. Kita tidak masuk ke situlah ya, ke dalam intinya tadi. Kau bilang pun tidak usah itu kan. Sekarang kau bilang apa masalah di kitab suci kan? Ya kalian tidak punya catatan tuanya, buku tuanya. Bagaimana yang 4 lembar, 2 lembar bisa kau akui menjadi 144 ayat? Oh, habis. Apa enggak mati sudah semua habis itu semua? Kitabmu itu mulai dicetak tahun berapa? Kau harus jujur. Kitabmu dicetak bukan tahun ketika Muhammad hidup. Tapi jauh setelah wafat. Yang kau pegang aja terbitan 1924. Sebelum 1924, apakah sudah dikanon Al-Quran? Belum. Kalau Al-Quran sudah dikanon, maka kau memegang kitab yang bukan terbitan 1924. Bukan Kairo, tapi Sana'a. Kau cari tahu berapa ayat Sana'a itu? Berapa surah? Kau tahu berapa? Nah ini. Kau bicara Sana'a tadi tahu, tapi nggak tahu berapa surah. Kemudian, dari 2 lembar, ini 2 lembar ini misalnya ada 2 lembar Birmingham. Wow, kami punya bukti sejarah 2 lembar ini. Ini yang asli. Bagaimana menguji ini menjadi ini asli? Logikanya di mana? Nggak masuk. Maka dibuatlah, oh itu dihafal. Ketika ini dicetak, dijadi buku 1924, penghafal udah mati semua. Siapa yang menyampaikan ini? Udah pada mati. Oh, kitabnya yang tua ada 9 lembar. Punyanya Sana'a yang paling tua yang masih ada di Jerman itu. 9 lembar bisa mengakomodir 114 ini. 6.000 sekian ayat itu. Gak bisa, Bu. Percaya tidak percaya, suka tidak suka kau. Siapapun yang penerjemah Alkitab kami, penting ada sumbernya. Dan bukan satu lembar. Bukan 2 lembar, banyak lembaran. Bagaimana kau mau melandingi Bible? Hanya bermodal 2 lembar, terus kau mengatakan, wah kitab suci kami ini yang asli. Tidak diubah-ubah. Siapa bilang? Saya sudah baca Birmingham. Ternyata itu sudah diubah-ubah sekarang. Tidak 1 titik pun. Oh dulu masih gundul. Sekarang sudah gondrong. Bahasa pun bisa, tulisan pun bisa tumbuh rambut. Tumbuh gondrong-gondrong ya. Kan lawak. Pahami dulu itu. Jadi logikamu nggak main. Oh. Wah, siapa yang menghafal surah 96? Seluruh sahabat Nabi menghafal. Logikanya dari mana sih? Belum lagi ketika Nabi misalnya kau mengambil surah 33 ayat 55 itu, Al-Ahzab itu. Apakah Nabi juga bercerita kepada semua orang? Gimana sih? Belum lagi bercerita tentang kisah surah berapa itu ya? Surah Jin misalnya.
Sebenarnya Nabi ini mendengar jin atau melihat jin atau Tuhan the messenger of jin? Apa sih? Tuhan menyampaikan pesan jin kepada Muhammad. Kan lucu. Kok jadi Tuhan penyampai pesan? Yang benar aja. Coba pakai logika dengan baik. Di mana? Di situ lagi ada surah Muhammad. Tuhan menyampaikan ucapan Muhammad kepada Muhammad. Siapa penulis kitab Muhammad? Oh, itu satu kesatuan. Kamu kira itu... yang ditulis oleh Zaid bin Sabit bukan setebal ini. Ini Alkitab ya, Masku, bukan jadi buku seperti Al-Quran yang kau pegang sekarang. Kau bohong. Ditanya, mana tulisan Zaid bin Sabit itu? Itu permasalahan. Jawabnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Dibakar. Menghilangkan barang bukti. Kali ini kalian menggampang-gampangkan semua. Hilangkan barang bukti, nggak perlu ditanya. Sudah hilang. Ketika dia dibakar, dengan apa kalian kok bisa ada Birmingham? Birmingham itu ada sebelum Muhammad lahir. Tahu nggak kau? Tahun 560-an itu Birmingham itu. Maka ada indikasi Birmingham itu diambil dari apa? Kitab-kitab orang Nasrani. Kitab bidat-bidat. Maka pahami dulu. Paham nggak kau? Kemudian kau bilang, bahasa Indonesia sudah kujawab ya. Bukan ada yang salah situ. Orang menerjemah, banyak cara menerjemah. Sama dengan Quran. Quran itu bukan kau kira satu versi. Versi Hafs yang kau pegang itu. Atau versi siapa? Harus kau akui ya bahwa Al-Quran memang tidak satu versi. Ada beberapa versi. Bilang aja. Gak usah malu. Ya. Terus kau bilang lagi. Ya, Al-Quran itu tidak ada buku tuanya. Hanya 4 lembar, 6 lembar. Jadi bagaimana ini bisa menjadi buku? Itu adalah proyek orang Mesir. Dikumpulkanlah di Al-Azhar semua orang-orang atim untuk mengkanon sebuah Al-Quran. Al-Quran di kanon itu 1924. Jangan banyak kali cakap kau. Kalau Bible ya aku akui Protestan 1500-an sekian. Kalau Katolik sudah lebih dahulu. Apakah berbeda Roh Kudus kami di dalam dengan tidak berbeda? Kenapa Kristen menghilangkan? Kan sudah kujelaskan. Kalau Kristen masih memakai kitab ini dan tetap orang Protestan dan mengatakan dia Katolik, berarti kami bidat. Agar jangan bidat apa keluar dia dari situ. Sama dengan Islam, Sunni dan Syiah atau Sunni dan Ahmadiyah lah contohnya Islam dan Ahmadiyah. Dia harus keluar baru tidak dikatakan bidat. Ternyata mereka masih ngaku Islam, maka dikatakanlah mereka bidat sama kalian. Kan begitu. Kan lucu kalian. Nah, sekarang kutanya, kenapa di dalam Al-Quran tidak ada Taurat, tidak ada Injil, tidak ada Zabur? Bisa nggak kau jawab? Kenapa Islam tidak punya kitab Taurat, Injil, dan Zabur? Sementara Tuhanmu mengatakan menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Mana kitab Taurat Tuhanmu? Jawabnya sederhana. Oh, belum ditulis, masih dilafalkan. Kau kira Musa itu buta huruf? Musa bukan buta huruf, dia menulis kitab. Kau tanya ke orang Yahudi, kalau sama Musa di dalam Al-Quran dengan Musa di dalam Bible atau di dalam kitab Yahudi. Kau tanya Yahudi itu, kitab Musa itu masih dalam lisan atau tulisan? Logika kalian gak jalan. Kalian gak berani mengkritisi agama kalian. Pahami dulu. Lafaz Allah saja sudah berapa orang saya tanya. Bukan Muhammad yang menciptakan itu, tapi para sahabat. Alif lam lam ha memang sama. Tapi apakah Muhammad tahu itu alif lam lam ha? Gak tahu. Karena tak tahu baca tulis. Itu masih alif lam hal biasa. Lafaz Allah yang sekarang ini loh, yang kubilang kutunjukkan tadi. Itu abadi enggak? Kalian mengakui itu abadi, kekal. Pertanyaan saya sudah jelas. Apakah Muhammad tahu itu tulisan itu? Tidak tahu. Dari situ saja semua isi Al-Quran kalian sudah keliru. Kalau merujuk kepada logika kau. Paham nggak kau alif lam lah yang aku bilang tadi itu? Yang ini, yang lafaz Allah dimanapun sama, kau bilang betul sama. Bahkan lafaz Allah pun sama. Yang kutanyakan Muhammad nggak tahu itu. Siapa berani menjelaskan itu? Siapa menulisnya? Nggak ada yang tahu. Bahkan mereka mengatakan bukan Muhammad. Kalau sampai Muhammad menuliskan berarti dia nggak buta huruf. Kan kalian ingin mendakwa Muhammad bahwa Muhammad itu buta huruf.
Padahal menurut saya pembela Muhammad. Dia tidak buta huruf. Bagaimana seorang pedagang bisa buta huruf? Gak ada cerita. Kau bicara Hafiz, kau kira Muhammad tidak pernah lupa ayat yang diucapkannya? Ada hadisnya. Kemarin sudah saya kasih. Saya pernah berdiskusi dengan Sinandar. Dia lupa. Ketika didengarnya, kayaknya pernah ku dengar ini katanya. Itu harus kau pahami dulu itu kalau bicara logika. Logikamu mampet. Lapas Allah saja yang sekarang banyak di Quran itu. Muhammad tidak menuliskan. Ku bukakan dulu satu ya. Sebentar dulu ya. Langsung aja ya, sebentar. Kalau ini saja belum bisa kau apakan, ngapain kita lanjutkan? Mau cari-cari remes yang nggak bisa lah. Orang kitab Allahmu mengatakan menurunkan Taurat, Injil dan Zabur. Mana Injil dan Zabur itu Allahmu itu? Nggak ada. Yang ini yang ku maksud lapas ini. Apakah lapas ini kekal? Setiap utanya orang Muslim, iya. Ini kekal, iya. Semuanya ini kekal. Tertutup kameranya, Bang Rudi. Sorry, belum. Oh, belum ya. Nah ini. Apakah ini kekal? Ya kekal. Lapas Allah itu tidak pernah berubah. Begini teruskannya kekal. Siapa bilang? Awalnya bukan begini. Alif lam lam ha itu mana ya? Tunggu sebentar. Nah ini. Ada dibahas. Awalnya bukan begini. Sabar dulu ya. Alah. Saya sudah lupa itu. Bentar. Kemarin ada. Biar jangan salah-salah ya. Lapas Allah pertama. Oh, kemarin sebentar ya. Bentar. Biar jangan salah-salah. Aduh, kemarin aku ada ini ya, nampak. Sekarang kok nggak ada nih. Lapas Allah pertama sekali bukan begitu. Jangan kau bohong-bohongan lah. Sebentar ya. Ya, silakan Bang. Silakan diambil waktunya. Kalau memang Ya, itu sabar. perlu sangat perlu diperlihatkan boleh. Perlu, tunggu dulu. Ya, silakan. Alah, Santai. aku udah lupa. Sabar dulu ya. Tunggu. Sabar. Sebentar. Oh. Aku dulu aja, habis itu abang. Sebentar. Enggak lah, biar jelas. Ini nih. Inilah alif lam lam ha pertama. Biar tahu kau. Apakah Muhammad tahu menulis gini? Enggak tahu. Apakah Muhammad tahu ini sekarang jadi berubah gini? Enggak tahu. Dari situ saja enggak bisa kami percayalah ucapanmu. Sedangkan lapas Allah aja tidak dikoreksi Muhammad. Kok bisa-bisanya kau katakan ini gimana? Kemana bang? Pause Bang Rudi, Bang Debater. Bang Rudi. Terjeda. Woi Bang Rudi. Sabar. Oke, lanjut. Suaranya sudah Sabar. Ya, lanjut. Ya, sorry, sabar. Salah pencet, maklum lah. Kalau TikTok ini tuh kelemahannya harus bolak-balik kamera. Dari situ saja Rifa, kata Allah saja sudah keliru kalian semua. Kenapa bisa berubah jadi begitu? Dan sekarang di Al-Quran yang kau pegang kan begitu. Pahami, Muhammad tidak pernah mengoreksi Al-Quran setitik pun, tidak pernah mengoreksi. Setelah dia wafat baru di kanon. Hasil kanonnya itu kemana? Oh, dibakar zaman Utsman. Menghilangkan barang bukti. Buktinya ada masih yang Birmingham itu 500 sekian. Sebelum Muhammad lahir sudah ada Al-Quran. Kan lucu. Lanjut. Kemudian kau bilang, udah ya, kalau Protestan tahun 1500-an ya, itu nggak kusangkal itu. Karena kami adalah setelah Katolik. Katolik lebih dahulu. Itulah bapak kami. Itu tidak pernah kami sangkal.
Kalau Muslim bagaimana untuk mengaburkannya? Cukup ditulis di Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Ditanya mana ayatnya? Nggak tahu. Penting ada tertulis Taurat, Zabur, dan Injil. Oh, bukan. Taurat yang dipegang Yahudi sekarang, oh bukan itu. Kenapa bukan itu? Karena sudah diubah-ubah. Bisa nggak kau pertanggungjawabkan kepada Yahudi kau berdiskusi sudah diubah-ubah? Dicabai mulutmu sama Yahudi. Itu biar kau tahu. Lantas di mana Taurat Allah SWT? Gak ada. Di mana Injil Allah SWT? Gak ada. Di mana Zabur Allah SWT? Gak ada. Al-Quran pun sebenarnya gak ada. Karena tidak ada perintah penulisan. Dan tidak ada dibuat di keterangan di situ. Al-Quran ini ditulis seperti Injil. Di Sahih Bukhari 3. Apa dibilang? Waraka bin Naufal menulis Injil seizin Allah SWT. Waraka bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Mana Al-Quran? Ada nggak dibilang Al-Quran ditulis sesuai kehendak Allah? Nggak ada. Surah 15 ayat 9. Di situ dikatakan Allah memelihara. Al-Quran yang mana dipelihara? Apakah yang sudah buku? Pada saat itu belum ada yang buku. Yang dipelihara yang mana? Yang di dalam hati Nabi Muhammad. Itu namanya Al-Quran. Yang kau pegang itu bukan Al-Quran namanya. Tapi apa? Apa kalian bilang itu? Mushaf. Bukan itu Al-Quran. Mana terjemah kau Al-Quran yang di dalam hati Nabi Muhammad? Buktinya apa? Apa yang tidak ada di Al-Quran ada di hadis. Kenapa ada di hadis? Karena belum semua Al-Quran itu turun ke dalam firman Tuhan itu belum masuk dalam Al-Quran. Itu buktinya, faktanya. Maka hadis itu kapan lahirnya? Jauh-jauh hari. Tujuannya apa? Untuk melindungi Al-Quran. Itu fakta. Tanpa hadis Al-Quran ini lumpuh. Bisa nggak Al-Quran itu berdiri sendiri? Kita uji. Tanpa istimewa ulama. Tanpa asbabun. Bisa nggak dia berdiri sendiri? Tidak bisa. Setiap ditanya apa tentang Al-Quran, pasti harus lari ke hadis. Wah, asbabun. Tidak bisa berdiri sendiri. Siapa yang buat asbabun? Manusia kan? Mana ada Allah berfirman, ya asbabun itu gini. Kenapa kau juga percaya hadis? Sementara Allah SWT tidak ada berfirman dalam Al-Quran. Ya, hadis itu kami juga yang memeliharanya. Enggak ada. Terus kau percaya apa sekarang? Enggak ada yang bisa kau percayai kalau mengutip kata-katamu. Kalau kami masih ada. Buku-buku tua itu masih ada. Terserah mau salah tafsir, mau apa. Penting ada buku tuanya. Lah kalian buku tuanya enggak ada. Jangankan salah tafsir, salah tulis. Belum dikoreksi Muhammad itu. Lantas dari mana sumber yang 114 ayat itu hanya ada dua lembar itu? Bagaimana itu ada? Oh, Hafiz. Orang dicetaknya 1924, Hafiznya sudah pada koid semua. Dari mana sumber dia menceritakan itu kembali? Oh, Sana'ah berapa surah? Tahu nggak kau Sana'ah berapa surah? Panjang kali, Wak. Oke, iya, Bang. ini Saya banyak ingatkan, Bang, sekali. maaf ya. Saya ingatkan, Bang, sebentar ya. Saya interupsi sebentar, saya pause timernya. Untuk giliran Abang tadi dalam satu giliran sudah sampai 20 menit ya. Oke. Loh, kita tidak ada perjanjian begitu. Boleh, silakan, Pak. Saya cuma Kita mengingatkan, Bang. perjanjian silakan. Iya. Sama Saya dengan dia aku diam aja. Mau Maka berapa lama dia aku diam aja. Iya, 1 jam. Jangan marah-marah lah. Kan cuma Ini banyak kali diingatkan. pertanyaanmu. Iya, 1 jam. silakan. Iya. Silakan. 1 jam. Saya cuma mengingatkan. Pertanyaanku Sudah 20 2. menit. Pertanyaanku cuma 2 ya. Lanjut. Nggak Tapi ada banyak. uraian kau banyak kepada Bibel kami, tuduhan kau banyak, makanya aku sanggah. Lucu kalian Pertanyaanku cuma 2 berdiskusi. ya. Ya udah 1 jam. Oke, Aku silakan, tutup. silakan. 1 jam. Saya cuma Jawab dulu ini mengingatkan, Bang, semua. sebagai moderator sudah 20 menit. Oke, lanjut. Sekarang Lanjut, nomor Abang. 7. Abang lanjut. Ya. Ya, nomor 7. Al-Quran itu hilang. Gak ada. Jangan kau sok-sokan. Orang dia dibakar zaman Khalifah Utsman ya. Dan dibakar hilang gak ada lagi. Kok tiba-tiba sekarang ada? Kau bilang 2 tahun setelah Muhammad wafat, maka dikanonlah Al-Quran, terus jadi buku dibakar. Kok tiba-tiba masih ada? Dari mana jalannya ada? Oh, dicetak yang fotokopi. Berarti Quranmu fotokopi semua. Gak ada yang asli. Tahu nggak arti asli? Kalau kami akui bahwa kitab suci kami itu tinggal lagi peninggalan tua. Kalau ditanya yang asli yang pertama ya kami nggak tahu. Bagaimana kita membuktikan zaman Musa itu masih ada? Kalau orang Yahudi itu ada.
Sekarang kau tanyalah, pernah nggak kau bertanya kepada Yahudi? Hei Yahudi, kitab sucimu itu udah salah tulis. Sehingga orang Kristen tersesat. Pernah nggak? Coba kau selidiki dulu. Kenapa kau bilang kami selalu, wah ini salah tafsir, salah terjemahan. Sekarang kitab itu masih ada. Masih ada. Masih dibandingkan. Masih dibandingkan. Masih digali. Masih digali. Kalian mau menggali kemana? Tidak ada yang perlu kalian gali. 1928 itulah punya kalian. Karena nggak ada yang bisa digali. 1928 tok, titik, selesai. Mau bicara ke Birmingham hanya 2 lembar. Mau bicara kemana? Oh Pak Hafiz sudah mati semua. Bagaimana terjaga keasliannya? Kemudian ke-8. Oke lah, udah 89 udah kujawab pertama. Terima kasih. Silakan. Oke, Saya punya kita. Aku catat data. Hafiz mati. Tunjukkan data kalau Hafiz mati semua. Hei, Usman itu Hafiz. Ubay itu Hafiz. Ibnu Mas'ud itu Hafiz. Kok nuduh-nuduh Hafiz mati semua? Jangan framing lah Bang. Saya rasa Bang tahu kalau tidak semua Hafiz mati. Janganlah kayak gitu. Itu nampak kali framingnya jahat kali. Wah. Ya, yang parah itu adalah kitabnya terkanun di abad ke-300. Muridnya udah nggak ada lagi, metong semuanya. Al-Quran itu transmisinya pakai hafalan. Tunjukkan saja hafalannya yang salah. Kasus yang ada tunjukkan. Dari tadi tidak punya data. Masalah yang kami internal kami mana? Masalah internal kami. Nah itu ya, Hafiz mati semua, bohong itu. Al-Quran kita bukan asli. Al-Quran itu qara'a yaqra'u Qur'anan, hafalan, bacaan. Bukan hanya mushaf yang tertulis, itu mushaf namanya. Lafazan itu juga disebut Al-Quran. Nih contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Al-Quran juga tuh. Nggak perlu saya pakai catatan buku tuh. Baca Amsal 7:18, marilah kita. Nggak ada kayak gitu-gitu. Al-Quran itu hafalan. Kalau memang Al-Quran kami amburadul hafalannya Bang, tunjukkan keamburadulannya. Aku minta kasusnya loh dari tadi. Kemudian Al-Quran hilang, sudah dibakar sama Utsman. Al-Quran yang dibakar sama Utsman atas persetujuan Macet. seluruh kaum Ansar, orang-orang pemuka pada waktu itu dan seluruh sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib, itu bukan Al-Quran yang abang maksud. Aduh sorry, yang maksud asli atau tidak kan autografa kita sudah tidak punya dua-duanya. Kristen tidak punya autografa. Uni bisa diulang atas persetujuan bla bla bla. Ya, udah, jangan ganggu. Ya, jangan ganggu dulu, jangan, biar aja. Al-Quran tidak punya autografa, Kristen tidak punya autografa, tapi Al-Quran bersandar kepada hafalan. Itu dulu. Kalau memang gabrul antara catatan dengan hafalannya, tunjukkan mana perbedaan hafalan dengan catatan itu yang salah. Ya, itu caranya Bang begitu. Kalau mau mengkritisi Al-Quran, antara tulisan-tulisan yang ditemukan dengan hafalan para hafiz, cross check, salah apa enggak? Nah kalau kami mampu meng-cross check bahwa kalian salah, Abang bilang, takut kau ngomong sama orang Yahudi kalau kitab kalian diulang. Orang Yahudi sendiri bilang, kalau kitab Tanakh dengan kitab Septuaginta itu beda. Mereka yang bilang, kalian merubah-rubah kitab suci mereka. Kok kami pula? Nah kalau ke Yahudi kami berani, saya berani menunjukkan kepada Bang Billy di sini perbedaannya. Apa? Bahwa kalau kita merujuk kepada teks Samaritan saja dengan teks Mesorah itu udah beda. Samaritan itu juga Yahudi bro, Yahudi, Rabbinik juga Yahudi, teksnya itu beda. Ya, kemudian kok percaya hadis? Bang, inilah kami umat Islam. Hadis saja itu punya klasifikasi. Kalau tidak jelas siapa penyampainya, kami tidak terima. Masuk hadis mungkar, hadis maudhu. Lah kalian ketika Lukas ini ya dalam kitab kalian, dalam kitab Mahmudiyah, ketika Lukas mengatakan Yesus sedang memberitakan firman Tuhan di umur ke-35 tahun. Kurang lebih seperti itu narasinya. Baca kitab Abang Lukas pasal 23 kalau tidak salah. Apa kata Lukas di situ? Menurut anggapan orang, dia adalah anak Yusuf. Anggapan orang dimasukkan ke kitab suci, anggapan orang yang tidak betul, anggapan orang dia anak Yusuf padahal bukan anak Yusuf. Masa kesalahpahaman orang dimasukkan ke kitab suci, jadilah silsilahnya sampai ke bapak nenek moyangnya Yusuf. Siapa Yusufnya? Apa hubungan Yusuf dengan Daud, dengan Yesus coba? Anggapan orang masuk kitab suci. Terus satu lagi ya, Nabi Muhammad lupa, Bang. Tunjukkan kepada saya ketika Nabi Muhammad lupa ayat itu dan ayat yang diturunkan malaikat Jibril itu tidak tersampaikan kepada umat. Tunjukkan datanya. Yesus saja salah kutip. Lukas pasal 24 kalau tidak salah tuh ayatnya tuh. Bahwa kata Yesus ada tertulis
bahwa Mesias akan bangkit di hari ketiga. Bang, temukan ayat itu di mana tertulisnya? Bahkan kata Yesus, tertulis dalam kitab Torah. Tahu-tahu tertulis dalam kitab Mazmur. Kalau Nabi Muhammad lupa sebagai manusia, dia memang manusia dia Tuhan. Tapi tunjukkan kepada saya ayat yang diturunkan malaikat Jibril itu tak tersampaikan kepada kami. Mana datanya? Tapi Tuhan abang yang punya firman itu kok salah kutip. Katanya di dalam Torah, tahu-tahu di dalam Mazmur. Katanya tertulis seperti itu, tahu-tahu tidak ada tertulis. Tuhan loh, mau disamakan Tuhan dengan Nabi. Sebentar ya, aku diamkan anakku. Ya, Bang, tolong ya, tolong kita substansi, Bang, jelaskan ya. Transmisi, Bang ya, proses panjang perjalanan kita suci yang kita bahas. Ini entah kemana-mana, tapi saya harus counter ini. Kemudian, kenapa tidak ada Taurat, Injil, Zabur? Bang, Torah itu wahyu untuk Bani Israel. Zabur untuk Bani Israel. Abang tanya kepada kami, jangankan kami orang Israel aja tidak punya autografanya. Jangankan autografa kitab suci, loh batu yang diturunkan kepada Musa aja tidak ketemu sampai sekarang. Hah? Loh batu aja yang cuma 10 tertulis. Ten Commandment itu tidak ada sampai sekarang. Kok kalian nanya pula sama kami Taurat Zabur? Apa urusannya sama kami Taurat Zabur? Torah Zabur yang diturunkan Allah itu untuk siapa? Bani Israel, bukan buat kami. Gitu ya. Kalau memang masih ada Taurat itu yang asli dari Nabi Musa, ngapain meluruskan kesalahpahaman orang-orang yang telah menambah-nambahkan kitab suci? Bukti ada tambahannya adalah apa? Pentateuch, Septuaginta itu cuma 5 kitab Musa, Bang. Pertanyaan saya, dari mana sisa-sisanya? Siapa yang membuat sisa-sisanya itu? Tambahan 1 kitab loh. Kalau kalian bisa tunjukkan satu ayat yang bertambah di Al-Quran, tunjukkan kepada kami. Kalau saya mampu menunjukkan tambahan 1 kitab, mampu saya tunjukkan. Pentateuch itu cuma 5 kitab Musa yang terjemahkan. Sisanya tuh kitab apa itu? Dari mana datangnya itu? Siapa yang kasih bukti itu? Siapa yang buat itu? Ya. Nah, kitab hilang ada juga di kitab kalian. Kitab Nabi Edo. Nggak ketemu sampai sekarang. Padahal tertulis dalam kitab kalian. Ada kitab Nabi Edo. Nanya antara ayat dengan kitab. Tunjukkan kesalahan ayat dalam kitab kami. Ayat tambahan, ayat kurang. Tunjukkan dalam Al-Quran saya ada ayat tertambah, ada ayat terkurangi. Kalian jangankan ayat, saya mampu tunjukkan ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Disepakati para sekolah Kristen, itu ayat tambahan. Itu ayat loh. Ini kitab. Kitab dikurangi, kitab ditambahkan, dikeluarkan, ada sejarahnya. Ngeri loh satu kitab loh. Macam mana itu ceritanya satu kitab loh coy. Ya. Kemudian apa lagi tuh? Apa tadi kata Bang Rudi? Perintah Al-Quran ditulis oleh Allah. Ingat ya, Allah mengatakan sudah ada suri tauladan terhadap baginda Rasulullah. Kata Allah lagi di Al-Quran, barang siapa mengikuti Allah, mencintai Allah, maka ikutilah Rasul. Rasul saya nyuruh mencatat, Bang. Dan Rasul saya mendampingi mereka mencatat dan menyusunnya. Mana dalilnya? Ini saya tunjukkan ya. Banyak kali framingnya dari tadi. Tapi tidak bawa data. Kayak aku lah ini bawa data ya kan. Nah, nih. Dataku akademis ini. Ini buku yang dipakai di kampus-kampus nih. Kalau mau mengkritisi, bawa antitesisnya, bawa data. Nih ya. Saya sudah bacakan ini dari tadi dalam kitabnya Al-Mustadrak sebagaimana dikutip oleh Asyuyuti, hakim meriwayatkan dengan sanad sesuai dengan syarat Asy-Syaikhain bahwa Zaid bin Sabit mengatakan, ini Zaid mengatakan nih, sebentar ya anak kucing. Nih apa kata Zaid ya? Kami pada masa Rasulullah menyusun Al-Quran pada Riqo. Nih, boleh dikatakan ini autograf. Ini udah nggak ada di Riqo. Abang Rudi kalau mau mengatakan kopian, hancurlah kitab kalian karena kitab kalian juga salinan Bang. Yang penting salinan Al-Quran kami bersalahan tidak dengan hafalan Hafiz yang turun-temurun memiliki sanad, mata rantai penyambungannya. Ada nggak? Kalau kalian berbahaya, kalian tidak punya hafalan. Yang dimaksud oleh Zaid dengan menyusun Al-Quran di sini adalah menyusun surat demi surat dan ayat demi ayat sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat tauqifi. Ini Rasulullah yang kasih petunjuk. Pertanyaan saya, kalau Rasulullah tidak bisa membedakan antara huruf alif lam lam ha yang tidak bersambung dengan yang bersambung, pertanyaan saya apa masalahnya? Tetap bacaannya Allah kan? Jangankan begitu, memang abang pikir ketika kami menuliskan Allah dalam bahasa Indonesia, berdosa kami? Salah Al-Quran jadinya? Pertanyaan saya, kalau Al-Quran ditulis dalam bahasa Latin, sorry sebentar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim ditulis dalam bahasa Arab. Berubah menjadi bahasa Indonesia. Ada kata B-I-S-M-I-L-L-A-H. Masalah nggak tuh Bang? Hah? Coba tadi Abang menunjukkan, gini loh kata Allah.
huruf A, lam, ha itu kan berpisah tuh. Ini memperdebatkan masalah huruf tegak bersambung dengan huruf Latin yang terpisah. Masalahnya di mana? Kalau ada sebuah surat yang tertulis dengan tulisan tegak bersambung dengan tulisan yang tidak bersambung. Hah? Di mana menjadi masalah? Masalahnya apa? Itu loh. Kalau Nabi Muhammad tidak tahu tulisan itu, bacaannya berubah nggak jadi uluh? Berubah nggak jadi eleh? Hah? Berubah enggak? Itu maksudnya ya. Kok kayak gitu cara berpikirnya, ngeri kali. Sorry Abang Rudin ya. Oke. Kami tidak percaya, kami tak mau sama seperti Katolik karena nanti kami bidat. Tapi kitabnya ngambil dari Katolik. Giliran Katolik masukkan di Deuterokanonika, kalian